Salam Patunggilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah Patuhen Brayat saat ini dengan mengaku percaya bahwa pokok pertolongan kita berasal dari Allah, pencipta langit dan bumi, dan di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 26 bait pertama dan kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih lanjut menggumuli akan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa pertobatan dan sekaligus kita mohon bimbingan dari Roh Kudus untuk pemberitaan firman saat ini. Mari kita berdoa. Bapa sumber segala kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas karunia dan berkat yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan keberadaan hidup kami yang masih jauh dari kebenaran akan firman Tuhan. Akan dosa dan pelanggaran kami bawa kepadamu ya Tuhan. Hanya kepada Tuhan kami mohon pengampunan. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada saat ini, kiranya Engkau menuntun dan menyertai. Demikian ya Tuhan, seru dan sembahyang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan untuk saudara-saudara 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi
bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita saat ini kita beri judul Menjadi Dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan seseorang itu disebut dewasa? Apa umurnya sudah 17 tahun itu disebut dewasa? Sudah menikah itu juga disebut dewasa? Banyak masyarakat yang berpendapat demikian. Namun saudara-saudara, kenyataan yang terjadi, ada seseorang yang berumur 40 tahun namun perilakunya seperti anak yang masih umur 15 tahun. Atau sudah menikah namun tidak bisa menjaga komitmen dari pernikahannya tersebut. Ada ungkapan yang kita sering dengarkan. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa belum tentu. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat kedua Rasul Petrus ini dimaksudkan memberi peringatan kepada kita agar setiap orang yang percaya selalu waspada dan tidak terseret dalam kesesatan para penyesat. Para penyesat tidak mempercayai jika pusat kehidupan adalah Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kedua kalinya. Jika seseorang ada pada masa penantian akan penggenapan janji kedatangannya, Rasul Petrus juga mendorong agar setiap orang tidak kehilangan pegangan akan iman percayanya. Kita diajak untuk memperhatikan firman Tuhan, sehingga orang percaya bertumbuh dalam kedewasaan dan hikmat Allah ada dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa itu tidak hanya secara fisik saja. Menjadi dewasa adalah syarat untuk menjalani kehidupan. Menjadi apapun kita dengan segala tindakan yang kita lakukan, kita dituntut untuk menjadi dewasa. Saudara, Tuhan mau kita menjadi dewasa, bukan hanya secara fisik dan secara hukum saja, tetapi dewasa dalam kerohanian dan jiwa. Pusat kehidupan kita bukan lagi pada diri kita sendiri, melainkan pada diri Kristus Yesus. Sehingga penyesatan dan tekanan dari sekeliling kita dapat kita halau dengan pengertian yang benar. Pada akhirnya, kedewasaan yang kita miliki ini memampukan kita hidup dipakai sebagai alat pembawa berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Ya Tuhan, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada saat ini, yang telah mengingatkan kepada kami untuk bertumbuh
di dalam kerohanian dan jiwa kami untuk menjadi dewasa, tidak hanya secara fisik, namun iman kerohanian kami juga harus tumbuh menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 196 ayat pertama dan kedua. Kasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami pada saat ini telah menerima firman dari Engkau. Kiranya firman yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama menjadikan umat-Mu, umat yang percaya, menjadi lebih dewasa di dalam iman. Perkenankan pula saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa buat para pemimpin kami, mulai dari pucuk pimpinan di negara kami, Bapak Presiden, hingga pemimpin di daerah-daerah. Tuhan, kami mohon Engkau memberi kebijaksanaan dan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintah, sehingga kami masyarakat bisa merasakan keadilan, ketentraman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kiranya Engkau tuntun di dalam gereja-Mu menyuarakan kebenaran, menyuarakan suara kenabian dari Engkau. Dan bolehlah gereja-Mu ini menjadi berkat di atas dunia.
Engkau juga memberi berkat dan tuntunan kepada para gembala, para pendeta, penatua dan diaken, semua yang terlibat dalam pelayanan di jemaat di tempat kami. Tuhan, Engkau tuntun dan memberkati satu persatu. Warga masyarakat yang masih dihantui oleh rasa ketakutan, kekhawatiran dan kegelisahan di masa pandemi ini, Tuhan, Engkau memberi harapan, memberi kekuatan, sehingga semua kehidupannya hanya berpusat pada diri Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dalam menghadapi semua kehidupan yang tidak menentu ini, Tuhan, bukan kekuatan kami, namun kekuatan dari Tuhan yang ada pada diri kami. Inilah Tuhan seru dan doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pujikan Injil Pasaman Jawi nomor 339 bait yang Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua,
saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Kidung Pasaman Jawi 460 bait.